Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi Informasi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester UTS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dari Bapak dosen pengampu Pak Agung Triayudi. Dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal. Oke, kita mulai. Pertama-tama, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Oke, dalam SDLC tersebut kita bisa tahu ada berapa tahapan SDLC. SDLC sendiri dimulai pada tahun 1960-an. Sejak saat itu proses coding pada programmer sudah diikat oleh sebuah tahapan yang disesuaikan oleh prosedur. Ada beberapa tahapan utama dalam SDLC sendiri. Ada tahapan design, analisis, implementation, testing, dan evaluation. Ini ada 5 tahapan utamanya. Sedangkan di dalam detail tahapannya kita bisa mendeskripsikan menjadi 11 tahapan. Oke, di sini ada tahapan inisiasi pertama. Inisiasi itu tahapan seperti apa sih? Tahap inisiasi menjadi tahapan SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal terkait proyek perangkat lunak tersebut. Lalu selanjutnya tahap kedua ada tahap pengembangan konsep sistem. Setelah kita inisiasi pengumpulan, lalu ada tahap pengembangan konsepnya. Tahap ini kita akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi, pengembangan manajemen rencana, dan analisis area sistem. Selanjutnya, tahap ketiga ada tahap sistem planning atau perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek flexibility study, seperti studi kelayakan pengembangan sistem. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam tahapan ini seperti pembentukan tim dan konsolidasinya, mendefinisikan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, menentukan strateginya, dan menentukan prioritas teknologinya. Di tahap keempat ada tahap analisis sistem. Pada analisis sistem kita akan melakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Pada tahap ini kita juga akan dituntut menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Dengan begitu tim pengembang akan menjadi mengetahui studi kasus yang sangat tepat dan analisanya dapat dimodelkan dengan menggunakan sistem. Oke, lalu tahap kelima ada tahap desain. Pada tahap ini pengembang atau developer akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Pada tahap ke-6, perancangan sistem. Pada tahap ini fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dan aktivitas analisa objek fungsi pada sebuah sistem. Selanjutnya tahap ke-7 ada tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini yakni mengubah perancangan sistem yang ke sistem informasi yang kompleks. Tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan melakukan instalasi pada lingkup environment sebuah sistem, seperti membuat basis data, dokumen coding, testing, compile, repair, dan cleaning program. Lalu selanjutnya ada tahap tahap integrasi dan pengujian. Pada tahap ini pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Laporan analisis dan pengujian akan dihasilkan dengan diarahkan oleh pengembang. Lalu di tahap ke-9 ada tahap implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area production. Kita akan melakukan implementasi langsung ke environment atau pengadaan productionnya. Lalu di tahap 10 ada operasi dan pemeliharaan. Operation dan maintenance kita lakukan pada tahap fase mendekati akhir, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses penjualan atau peninjauan.
Lalu ada disposition. Tahap terakhir yang kita bisa lakukan adalah pada SDLC ini, yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukannya. Oke, selanjutnya setelah ada 11 tahapan yang didetailkan, pada soal selanjutnya saya akan menjelaskan. Kita akan beralih ke soal selanjutnya. Di sini saya sudah membuat tabel tentang perbandingan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan red. Nah, saya sudah bikin tabelnya di Microsoft Excel. Kita bisa lihat saya sudah membagi kepada beberapa mode properti. Kira-kira ada 20 mode properti. Lalu saya sudah bikin tabel perbandingannya. Oke, kita langsung mulai saja pada properti awal. Perencanaan pada tahap awal. Waterfall model, ya tentu saja dia butuh, karena waterfall itu kan model yang seperti sistem air terjun, atau dimulai dari awal, tahap selanjutnya. Maka di tahap awal perlu jelas. Lalu prototype model, ya prototype kita butuh prototipenya di awal. Spiral model juga begitu, sedangkan log model tidak. Lalu di waterfall model bisa balik lagi ke fase sebelumnya? Tidak, tentu saja tidak bisa ya, karena waterfall itu seperti air terjun, dimana saat sudah melakukan analisa kita sudah kembali. Begitu juga ke prototype model, kita sudah membuat prototype di awalnya, jadi nggak bisa. Kalau spiral kita masih bisa balik ke fase sebelumnya, kita lanjut pengecekan fase sebelumnya bila ada cross check di fase sebelumnya. Itu juga dengan di red model. Lalu waterfall model bisa menghandle proyek besar nggak? Menurut saya perbandingan begini, waterfall model itu agak sulit untuk proyek besar, karena proyek besar itu kan butuh tim besar. Nah, nanti tim besar itu kan semakin banyak variabel-variabel yang dilakukan oleh tim yang banyak, maka try and error-nya makin banyak. Nanti kita udah melakukan tahap perencanaan di awal, ada perubahan di proyek besar, sering terjadi perubahan atau kesesuaian kebutuhan fitur, itu akan sangat sulit. Dia harus menyelesaikan dulu sampai tahap testing, implementasi, baru bisa balik lagi ke tahap awal. Sulit proyek besar. Prototype begitu juga sama seperti karena dia harus bikin buat dulu prototype di awal. Bila prototype yang di awal sudah gagal, itu sangat sulit untuk mengembangkan prototype atau handle proyek pada tahap selanjutnya. Lalu spiral model sangat sesuai karena dia iterasi, dia akan selalu melakukan iterasi. Fitur akan dilakukan cek, cross check segala macam. Model juga tidak terlalu sesuai. Lalu pada detail documentation, waterfall model sangat dibutuhkan. Prototype model juga dibutuhkan, spiral model juga dibutuhkan, sedangkan red model sangat terbatas data documentationnya. Lalu ada biaya sendiri, waterfall rendah. Lalu prototype kira-kira agak mahal. Oke, lalu di biaya cost, ada prototype sangat mahal. Kenapa? Karena kita membutuhkan prototype rancangan awalnya, jadi agak mahal. Sedangkan spiral model begitu juga, karena kita kan melakukan iterasi program secara terus menerus. Tentu saja costnya akan dibutuhkan sangat tinggi. Model rendah. Specification requirement, tentu saja waterfall model ada membutuhkan spesifikasi requirementnya di awal. Prototype juga dibutuhkannya di awal. Spiral model juga butuhkan di awal. Cara model hanya butuhkan ketika dirilis. Lalu ada fleksibilitas pada perubahan. Waterfall sulit, jelas. Prototype sulit juga. Model mudah, dan model juga mudah. Pelibatan user, tentu saja waterfall model users hanya di awal. Di awal pembuatan kita perlu pelibatan users. Setelah itu serta perancangannya kita tidak perlu. Di prototype model rata. Spiral model sangat perlu tentunya, karena dia bentuk spiral dalam perancangan. Misalnya
testing. Habis itu kan kita perlu user kan, habis itu dikoreksi lagi, diiterasi lagi. Jadi dalam tahap keterlibatan user, dalam tahap pengembangan, spiral model sangat perlu. Tahap model seperti waterfall hanya di awal. Maintenance, waterfall model sedikit. Prototype model ada pengajuan maintenance, spiral model tipikal, rat model sangat mudah di maintenance. Lalu ada duration, waterfall model panjang, prototype apalagi sangat panjang, nanti kita bakal bangun prototype model di awal. Lalu ada spiral model panjang juga, rat model pendek. Lalu risk atau risiko involvementnya, waterfall model tinggi, prototype model rendah, spiral model medium sampai tinggi, rat model rendah. Lalu ada framework type, ada linear. Pada waterfall model linear maksudnya dia bentuknya linear aja gitu. Prototype model linear, linear di awal ada pengembangan prototype, tapi di tengah dia bisa diiteratif. Sedangkan spiral model dari awal sampai akhir dia linear iteratif. Rat model linear. Untuk testing dilakukan waterfall model setelah menyelesaikan proses pengodingan. Prototype kita bisa melakukan testing di proses iterasi. Spiral model diakhiri dengan fase engineering. Rat model setelah menyelesaikan fase pengkodingan. Fase yang tumpang tindih tidak, ya secara pengembangan paralel. Spiral tidak, rat model ya. Penggunaan kembalinya paling tidak mungkin sampai batas tertentu. Spiral model pada batas tertentu, rat model ya. Time frame sangat panjang, pendek. Lalu kesediaan software at the end of life cycle, maksudnya di akhir life cycle, di of filtration and life cycle. Objektif ada high assurance, rapid development, ada high assurance, ada large team, small team. Lalu kontrol pelanggaran atas administrator sangat rendah. Sekian gambaran deskripsi dari perbandingan untuk tabel perbandingan mode SDLC waterfall, model prototype model, spiral model, dan rat model. Selanjutnya pada soal selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aplikasi di sekitar saya, bisa di tempat kerja atau contoh dari aplikasi di mana saya berinteraksi pada aplikasi tersebut, dan kode pengembangannya dipakai, dan jelaskan setiap langkah, step yang digunakan, kesulitan apa yang saya rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di sini saya pernah terlibat dalam pembuatan aplikasi toko online yang kecil-kecilan. Di sini tim kami waktu itu membuat dengan model waterfall. Software development life cycle-nya seperti kita perlu requirement analisisnya di awal, lalu kita melakukan desain. Setelah kita melakukan desain rancangan antarmukanya, kita melakukan development, lalu ada tahap testing. Setelah tahap testing kita maintenance. Berikut detail tahapannya. Dari pas tahapan requirement analisis kebutuhan, pada tahap ini pengembang atau kami harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei atau diskusi. Setelah itu inform dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang dikembangkan. Pada tahap analisis masa ini akan dibahas bagaimana rancang membangun sebuah website informasi pada penjualan aksesoris komputer. Rika Gadget Store, online Gadget Store. Nah, pada saat selanjutnya, pada tahap waterfall setelah melakukan requirement analysis, lalu tahap desain. Perancangan perangkat lunak atau rancangan antarmukanya. Desain perancangan situs ini membuat setiap halaman memiliki tampilan yang dasar yang mirip. Pada halaman indeks terdapat home kategori, cara pembeliannya, menu produk kami, chart, menu kontak, menu login. Sedangkan yang berbeda adalah bagian isi atau konten sesuai halaman yang dituju. Lalu ada perancangan ERD, basis datanya yang digunakan. Perancangan struktur navigasi website digunakan untuk menggambarkan secara garis besar isi dari seluruh situs web dan menggambarkan bagaimana hubungan antara isi tersebut.
Selanjutnya ada tahap development atau implementation, yaitu proses penulisan kode pada tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil atau per menu, per halaman dipecah, lalu dilakukan coding pada tahap-tahap tersebut yang nantinya akan digabungkan pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Dalam pembuatan website ini lebih banyak kami bekerja dengan menggunakan aplikasi PHP, SAMPP untuk web servernya. Lalu ada editor, Dreamweaver. Kita juga pakai database MySQL. Lalu manage pakai PHP admin yang sudah ada pada SAMPP platform. Lalu editor Dreamweaver, kita melakukan coding di Dreamweaver. Kita sebenarnya juga bisa di Visual Studio Code atau di Atom, bisa lah pakai editor. Intinya database pakai MySQL, backend pakai PHP, frontend kita pakai HTML dan CSS. Oke, selanjutnya pada tahap integration atau testing, yaitu tahap penggabungan modul-modul yang tadinya udah kita coding, tim kami atau tim kita udah coding di tahap-tahap coding implementation. Kan ada menu-menu halaman-halaman yang banyak. Kita melakukan integrasi penggabungan. Kita juga melakukan integrasi dari front end dan back end-nya. Kita juga melakukan integrasi dari back end ke database-nya. Kita analisis, kita melakukan setelah tahap integrasi, kita melakukan tahap testing, yaitu pengujian yang tujuan mengetahui apakah website atau software sudah didesain yang sesuai kita inginkan. Pengujian dilakukan pada menggunakan aspek fungsionalitas seperti oleh asisten informasi, administrator juga melakukan pengujian langsung. Kita juga melakukan demo users. Jadi kita ada demo user kita behavioral, kita tindak sebagai user, kita melakukan pembelian pada website tersebut, kita melakukan pengecekan pada website tersebut, kita melakukan kunjungan, kita melakukan login. Itu benar-benar flow-nya harus diuji, fungsionalitasnya benar-benar sudah smooth atau tanpa kendala. Mulai dari login, mulai dari cek produk ke shopping chart, mulai dari check out harga barangnya, mulai dari total kalkulasi harga barangnya, mulai dari total kalkulasi penambahan ongkos kirimnya, itu harus sudah diuji oleh pada tahap pengujian. Oke, setelah kita melakukan yang tadi pakai pada waterfall system, kita melakukan requirement analysis. Kita udah analisa kebutuhan analisa kebutuhannya seperti apa, ingin seperti apa, ingin tampilan seperti apa, ini seperti apa. Lalu kita melakukan perancangan antar mukanya, mau desain website seperti apa, tampilan menunya seperti gimana, seperti apa, segala macam. Lalu melakukan tahap implementasi, pengkodingan mulai dari modul per modul, halaman per halaman. Begitu juga dengan implementasi database-nya. Habis itu selanjutnya langsung operation. Pada tahap operation kita akan maintain tahapan terakhir dari metode pengembangan. Di sini software yang sudah dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya, di samping itu dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada sistem, digunakan langsung oleh customer. Oke, sekian presentasi dari saya, Muhammad Iqbal. Mohon maaf bila ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah. Mohon koreksinya kepada Bapak dosen Pak Agung. Terima kasih sudah membimbing saya sampai ujian tengah semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.